Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyiapkan waktu untuk pertemuan P2 kita pada kesempatan kali ini. Ya, ibu-ibu, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, ada yang masih ingat nggak sesi 2 pada bulan kemarin? Ya. Oke, terima kasih ya Ibu. Nah, pada bulan lalu kita sudah mempelajari mengenai menabung dan meminjam. Ingat selalu ya Ibu-ibu, menabung sangat diperlukan untuk berjaga-jaga dan mencapai tujuan tertentu supaya tidak tergantung pada utang ya. Ya Ibu-ibu, kita akan ice breaking dulu ya. Kita siap-siap ya ibu-ibu untuk ice breaking. Nah, di sini kita akan senam angka. Seluruh peserta harus menghitung searah jarum jam. Selesai berhitung, sampaikan bahwa peserta yang menyebut angka harus menentukan arah hitungan dengan cara mengangkat tangan di atas kepala. Ya, saya contohkan seperti ini ya ibu-ibu. Misalnya, saya duduk di sebelah sini. Lalu ada teman kita menghitung angka. Saya akan menyebutkan angka 1. Nah, angka 1, misalnya Ibu Husna langsung mengangkat kepala menunjuk ke arah kiri atau ke arah kanan. Seperti itu ya ibu-ibu. Oke, sudah paham? Belum paham? Oke, saya ulangi lagi sekali lagi. Misalnya, saya menyebut angka 1 sampai dengan angka 20 ya ibu-ibu. Saya mulai dari angka 5. Angka 5 berada di nomor Ibu Rohana. Ya, Ibu Rohana langsung angkat tangannya seperti itu. 5. Lalu menunjuk ke arah seperti ini. 6. Misalnya Ibu Ida di sampingnya. Atau misalnya dia menunjuk pakai angkat tangan kiri, mengangkat tangan kiri. Ada Ibu Halimah di sampingnya. Lalu Ibu Halimah akan melanjutkan cara berhitungnya. Oke, ibu-ibu siap? Siap? Oke, siap. Sebelumnya kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri dulu. Ya, kita mulai. Silakan. Angka 10. Ya? Ya? Oke, tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Ya, terima kasih ya ibu-ibu atas partisipasinya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, baik ibu-ibu. Nah, pada sesi ketiga ini kita akan mempelajari mengenai mengidentifikasi usaha. Ya, mengidentifikasi usaha. Ibu-ibu, siapa yang sudah memulai usaha? Ya? Ya. Ibu Rohana sudah memulai usaha ya? Iya. Nah, ibu-ibu, sekecil apapun usaha kita memerlukan rencana yang matang agar dapat memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Nah, sudah ya menjual Ibu Rohana menjual makanan ringan ya, karena memang di lingkungannya banyak anak-anak kecil yang bermain di sana. Lalu Ibu Ida, oh ya, Ibu Ida sudah memulai usaha juga. Ya, usahanya jualan juga, jualan di sekolah. Oke, Ibu Ida sudah jualan di sekolah. Nah, potensi lingkungan inilah yang harus kita gali. Misalnya Ibu Ida berjualan di sekolah karena memang banyak anak-anak yang bersekolah.
Begitu pula dengan Ibu Rohana. Ibu Rohana juga berjualan di rumahnya karena di sana dekat lapangan dan tempat bermain anak-anak. Nah, ibu-ibu, sebelum kita memulai usaha, ibu-ibu itu harus melihat dulu potensi lingkungan, potensi alam yang ada di sekitar kita. Salah satunya, contohnya tadi, Ibu Ida berjualan di sekolah karena potensinya ada anak-anak sekolah yang bersekolah, dan pada saat keluar main mereka akan berbelanja kepada Ibu Ida. Itu potensi lingkungannya, ya. Lalu Ibu Rohana juga berjualan karena memang potensinya ada di lapangan itu. Banyak orang-orang yang bermain di lapangan dan akhirnya bisa membeli jualan Ibu Rohana. Nah, ibu-ibu, di sini kita akan lanjut pada langkah selanjutnya, yaitu mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha. Ya, ibu-ibu, di sini kita akan menonton film. Ibu-ibu menyimpulkan isi dari film tersebut. Ya. Ibu-ibu, kita sudah sama-sama menonton film ini mengenai masalah yang dihadapi oleh Ibu Lili. Ya, Ibu Lili memulai usahanya tetapi tidak dipikirkan secara matang. Usaha apa yang bagus yang harus dilakukan oleh Ibu Lili. Ya, suatu ide usaha tidak bisa langsung dilaksanakan begitu saja. Harus dipikirkan lebih matang bagaimana usaha tersebut akan dijalankan agar nantinya benar-benar mendatangkan keuntungan. Nah, ibu-ibu, mari kita bantu Ibu Lili ya untuk mengembangkan ide usaha ikannya. Ya. Nah, Ibu Lili menjual ikan sama saja dengan yang sudah ditawarkan oleh penjual lainnya. Jenis dan kualitas dan harga jual di tempat jualan, target pembeli. Nah, berhubung tidak ada hal yang istimewa yang ditawarkan oleh Ibu Lili, maka ibu-ibu di pasar pun lebih memilih untuk membeli dari langganannya masing-masing. Nah, kita identifikasi, memulai usaha atau menentukan ide usaha. Usaha apa saja yang akan dilakukan? Ibu Lili berjualan ikan segar. Lalu targetnya siapa? Targetnya adalah ibu-ibu yang berbelanja di pasar. Ya, bagaimanakah untung bisa didapat nanti? Ikan dibeli dari petambak di pagi hari, kemudian dijual di pasar dengan harga jual yang lebih tinggi. Apakah penyebab kegagalan usaha selama ini? Ya, Ibu Lili tidak dapat bersaing dengan penjual ikan segar lainnya sehingga ikannya sering tidak laku. Ya. Nah, selanjutnya kita harus mengumpulkan informasi. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya seputar ide itu agar kita bisa mengembangkan ide usaha tersebut serta menilai apakah ide itu dapat dilaksanakan atau tidak. Nah, kita mungkin sudah tahu berapa hal, tetapi bisa dicari tahu lebih jauh dengan datang ke pasar, bertanya pada orang, atau mendengar berita dari televisi, radio, dan lainnya. Nah, ibu-ibu, kita akan membuka lembar cerita 3A, yaitu mengumpulkan informasi. Dalam rangka merencanakan kembali usahanya, Ibu Lili pergi ke pasar, tempat ia akan berjualan ikan nantinya.
Ibu Lili mengamati bahwa di pasar sudah banyak sekali orang yang menjual ikan. Sebagian besar pembelinya adalah ibu-ibu. Umumnya mereka membeli jenis ikan yang kecil. Lalu kemudian Ibu Lili bertanya kepada beberapa pembeli. Ikan dari situ. Kemudian Ibu Lili bertanya kepada beberapa pembeli ikan. Dari situ ia mengetahui bahwa mereka lebih suka ikan kecil karena mudah dimasak untuk keluarga dan harganya juga cukup murah. Namun demikian, sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa mereka lebih suka membeli ikan matang agar tidak repot memasaknya. Nah, Ibu Lili juga di sini mempelajari bahwa harga ikan yang banyak dibeli oleh ibu-ibu tidak lebih dari 20.000 per kilo. Nah, untuk menarik pelanggan, sebagian penjual ikan mereka setengah dari harga normal. Jika ikan-ikan tersebut belum laku pada jam 3 sore, sesampainya di rumah, Ibu Lili mendengar radio memberitakan Ibu Lili juga mempelajari bahwa harga ikan yang banyak dibeli oleh ibu-ibu tidak lebih dari 20.000 per kilo. Untuk menarik pelanggan, sebagian penjual menjual ikan mereka setengah dari harga normal jika ikan-ikan tersebut belum laku pada jam 3 sore. Sesampainya di rumah, Ibu Lili mendengarkan radio memberitakan bahwa ratusan ikan dalam tambak di dekat desanya sedang diserang jamur. Akibatnya banyak ikan mati dan tidak dapat dimakan. Ya. Setelah memikirkan seluruh informasi yang dikumpulkan, Ibu Lili ini menyimpulkan bahwa menjual ikan segar tidak akan sangat sulit karena sudah banyak orang yang melakukannya. Ibu Lili kemudian mengubah rencana usahanya menjadi berjualan ikan matang yang dimasaknya terlebih dahulu di rumah. Kebetulan ia sering membantu tetangganya memasak ikan untuk acara-acara pernikahan. Ia akan membeli ikan dari pedagang di sore hari agar dapat harga murah. Nah, sayangnya Ibu Lili tidak memiliki modal cukup, sehingga ia hanya mampu membeli beberapa kilo ikan yang membatasi variasi jenis makanan yang dijualnya setiap hari. Nah, sepertinya ibu-ibu sudah bosan. Kita ice breaking dulu kayak tadi. Uang tidak cukup, ya buka usaha yuk. Sekali lagi, uang tidak cukup, buka usaha yuk. Oke, tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Ibu-ibu, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu merencanakan keuangan usaha. Proses yang perlu dilakukan, yang pertama adalah modal usaha dan sumber-sumbernya. Yang pertama, untuk memulai usaha adalah perlu modal, baik dalam bentuk uang maupun bentuk barang. Ibu Rohana tadi memulai usahanya, modalnya dari mana Ibu Rohana? Iya, modalnya modal pribadi ya. Iya, modal pribadi hasil jualan jagung kemarin. Oke, kalau Ibu Ida meminjam ke adiknya. Oh iya. Nah, jadi pada dasarnya modal usaha bisa didapat dari yang pertama diri sendiri. Yang kedua dari orang lain dalam bentuk bantuan. Yang ketiga orang lain dalam bentuk pinjaman. Kalau Ibu Ida tadi dalam bentuk bantuan ya, karena yang mempunyai uang adalah adiknya. Nah,
Ibu-ibu, menggunakan pinjaman sebagai modal usaha memiliki resiko lebih besar dibanding menggunakan modal sendiri. Nah, kalau tidak bisa dibayar, misalnya karena rugi, kita akan terjerat utang. Nah, rencanakanlah dengan matang sebelum memutuskan untuk meminjam uang buat modal usaha. Modal usaha untuk memulai dan mengembangkan usaha mikro dan kecil umumnya bisa didapat dari yang pertama, tabungan atau aset pribadi, contohnya warisan kebun dan ternak. Yang kedua, bank dalam bentuk pinjaman atau kredit modal usaha. Nah, biasanya di sini nih sering pinjam di tetangga saya, ya karena bekerja di bank. KUR ya, betul ibu-ibu, KUR. Nah, bank dalam bentuk pinjaman atau kredit modal usaha. Persyaratannya umum untuk mendapatkan pinjaman tersebut adalah telah memiliki atau akan memulai suatu usaha. Yang selanjutnya adalah program pengembangan dan pemberdayaan dari pemerintah atau lembaga mitra pembangunan. Contohnya Bank Dinar dan lain sebagainya. Kalau di sini tidak ada Bank Dinar ya, di sini Bank Pancasila biasanya ya ibu-ibu ya, Bank Pancasila. Ada uang Honda, uang motor itu atau koperasi yang berjalan. Ya, itu biasanya kita gunakan untuk meminjam di sini. Oke. Nah, salah satu modal usaha yang disediakan oleh pemerintah adalah kube. Biasanya kita di PKH itu disediakan kube juga ya ibu ya. Iya, siapa yang sudah dapat? Oh iya, kita belum ada ya karena memang belum ada pengusulan kemarin. Nah, untuk mendapatkan bantuan tersebut atau bantuan kube ini, puluhan orang dengan kategori yang ditentukan harus membentuk kelompok dan menentukan satu jenis usaha yang akan dilakukan bersama. Setiap kelompok membuat rencana usaha untuk diajukan dan diverifikasi oleh dinas atau instansi sosial kabupaten, lalu diverifikasi ulang dan diseleksi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Dinas Sosial Provinsi. Nah, langkah kedua ibu-ibu agar anggaran usaha yang baru dimulai atau yang sangat tergantung pada musim sangatlah rentan, sehingga kita perlu hati-hati. Yang kedua ibu-ibu, anggaran usaha yang baru dimulai atau yang sangat tergantung pada musim sangatlah rentan, sehingga kita perlu berhati-hati mengamati keluar masuknya uang. Ibu-ibu, usaha apa saja yang musiman di sini? Ada yang tahu? Usaha musiman. Iya, pedagang sapi yang membawa sapinya ke Jakarta untuk kurban. Itu contoh usaha musiman ya. Ada lagi ibu-ibu? Apa lagi? Usaha musimannya yang lain. Nah, salah satunya tadi adalah berdagang sapi untuk kurban di Jakarta. Lalu yang kedua, apa ibu-ibu? Siapa yang bisa menjawab? Ya, berdagang makanan parsel. Makanan pada saat bulan puasa atau menjelang Ramadan. Selanjutnya, ibu-ibu perlu membuat anggaran usaha agar seluruh pemasukan dan pengeluaran dapat dikendalikan. Nah, anggaran usaha berisi tentang perkiraan pemasukan dan pengeluaran suatu usaha untuk jangka waktu tertentu. Bisa untuk 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun. Di sini ibu-ibu, kita akan membuka lembar cerita 3B, yaitu merencanakan keuangan dalam usaha.
Yang pertama, 1A, setelah mengembangkan ide dan menilai kelayakan, Ibu Lili mulai merencanakan keuangan. Nah, sebagai modal awal, Ibu Lili mendapat pinjaman sebesar 100.000 tanpa bunga dari adiknya. Ya, namun demikian ia harus mengembalikan dalam jangka waktu 1 minggu. Nah, berapakah modal awal Ibu Lili? 100.000. Lalu 1B, Ibu Lili akan berjualan selama 6 hari dalam seminggu. Dalam 1 hari berjualan diperkirakan Ibu Lili bisa menjual ikannya rata-rata 18 ekor dengan harga 5.000 per ekor. Nah, berapakah pemasukan Ibu Lili dalam seminggu nantinya? Ya. Ada yang bisa menjawab? Ya. 6 hari kali 18 ekor dikali 5.000 sama dengan 540.000. Ya, berarti pemasukan Ibu Lili dalam 1 minggu yaitu 540.000. Nah, untuk memulai berjualan, Ibu Lili memerlukan panci seharga 30.000 untuk menaruh masakannya dan kain lap seharga 2.000 untuk membersihkan makanan yang tumpah. Berapakah modal untuk membeli peralatan yang harus dikeluarkan Ibu Lili? Ya, 30.000 untuk panci dan 2.000 untuk kain lap. Selanjutnya 2B, Ibu Lili berencana untuk mengembalikan pinjaman modal awal sebesar 100.000 pada minggu pertama berjualan. Berapakah pengembalian pinjaman yang harus dibayarkan oleh Ibu Lili? Ya, 100.000, yang berarti 100.000 uang yang harus dikembalikan oleh Ibu Lili kepada adiknya ya. Iya. Nah, yang ketiga, Ibu Lili kemudian pergi ke pasar untuk mengetahui harga bahan baku yang diperlukannya untuk seminggu pertama berjualan. Ibu Lili memerlukan 30 kilo ikan dengan harga 10.000 per kilo. Bumbu seharga 120.000. Gas untuk memasak seharga 15.000. Berapakah bahan baku yang harus dibeli oleh Ibu Lili pada minggu pertama berjualan? Ya, siapa yang bisa menjawab? Iya, ikan seharga 30.000 per kilo dikali 10 sama dengan 300.000. Lalu bumbu sebanyak 120.000 dan gas 15.000. Nah, seminggu kemudian Ibu Lili memutuskan untuk nanti dulu sebelum lanjut. Sudah banyak yang tidur ya. Sudah banyak yang ngantuk ini sepertinya. Ya, kita ice breaking dulu ya. Sepertinya ibu-ibu sudah mulai ngantuk ya. Kita ice breaking dulu. Uang tidak cukup, buka usaha yuk. Sekali lagi, uang tidak cukup, buka usaha yuk. Tepuk tangan untuk diri kita. Baik ibu-ibu, kita buka clip chart 3B ya, yaitu anggaran usaha per minggu. Ibu-ibu perhatikan tabel berikut. Nah,
Ibu Lili ini meminjam pada adiknya sebesar 100.000 untuk modal awal. Nah, hasil penjualan Ibu Lili, karena Ibu Lili 1 minggu itu hanya berjualan 6 hari, 6 hari dikali 18 ekor ikan dikali 5.000, berarti totalnya hasil penjualannya yaitu 540.000. Lalu peralatan yang dibutuhkan oleh Ibu Lili adalah panci kecil. Panci kecil harganya berapa tadi Ibu-ibu? Ya, harganya 30.000. Lalu Ibu Lili membutuhkan kain lap untuk membersihkan peralatannya. Harga kain lap ini seharga 2.000. Nah, bahan baku adalah ikan. Ikan yang dibutuhkan Ibu Lili pada saat itu 30 kilo dikali 10.000 berarti 300.000. Lalu bumbu yang dibutuhkan oleh Ibu Lili adalah 120.000. Gas 15.000. Yalah ibu-ibu, kalau di sini kan harga gasnya sudah 20.000 untuk kita beli di agen. Ya, kalau ini perumpamaannya 15.000. Nah, pengembalian pinjaman yaitu sebesar uang yang dipinjam oleh Ibu Lili tadi sebesar 100.000. Jadi total usaha yang didapatkan oleh Ibu Lili adalah 640.000 dikurangi 100.000 menjadi 73.000. Itulah keuntungan Ibu Lili yang didapat selama minggu ini. Oke, selanjutnya yang ketujuh adalah anggaran usaha bulanan. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Ada pertanyaan ibu-ibu? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sudah jelas ya ibu-ibu? Oke. Selanjutnya pada sesi selanjutnya kita akan membahas mengenai pemasaran. Tapi untuk kali ini kita break dulu. Kita minum-minum dulu, kita makan-makan dulu ya. Baik ibu-ibu, terima kasih.